Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita kembali di bulan suci Ramadan, bulan di mana kita berulang-ulang mendengarkan ayat Quran yang tadi sudah saya bacakan. Sejak bertahun-tahun lalu, sejak awal kita pertama kali berpuasa di Akil Balik, kita sudah banyak sekali mendengar ayat tadi. Perintah dari Allah yang memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Panggilan yang diberikan Allah tadi khusus untuk orang-orang yang beriman. Bahkan dari apa yang kita sudah banyak dengar tausiah dan ilmu dari para ulama, ustadz mubaligh yang kita dengar sejak lama, salah satu rukun iman itu, rukun Islam itu adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Kalau begitu, puasa ini menjadi salah satu bukti keimanan kita. Bahkan panggilan perintah berpuasa ini untuk orang-orang yang beriman saja. Di lain sisi, iman kita maknai atau sering kita dengar sebagai sesuatu yang harus kita yakini dalam hati, kita ucapkan lewat lisan, salah satunya mungkin dengan bersyahadat, dan kita buktikan lewat amal perbuatan kita, salah satunya dengan berpuasa. Jadi iman itu tidak bisa hanya sekedar diucapkan saja, tapi harus dibuktikan dengan berpuasa salah satunya. Tetapi untuk membuktikan keimanan kita itu tidak bisa tanpa ilmu. Kita mungkin masih ingat beberapa tahun dulu pertama kali kita mengetahui ibadah puasa ini, kita banyak diajarkan ilmu terkait bagaimana caranya berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga kalau boleh kita simpulkan bahwa iman itu membutuhkan ilmu. Tidak bisa iman berdiri dengan sendirinya tanpa ilmu. Karena dengan ilmulah kita bisa membuktikan iman kita lewat amal perbuatan. Jadi ada 3 komponen penting yang sangat sulit untuk kita pisah-pisahkan. Yang pertama, iman. Untuk beriman kita butuh ilmu. Untuk apa ilmu itu? Untuk mewujudkan keimanan kita lewat amal. Jadi iman, ilmu, dan amal itu menjadi 3 poin penting bagaimana kita bisa berislam dengan baik. Tidak hanya ilmu berpuasa saja. Tentang sholat juga begitu. Sebagai rukun Islam yang kedua, kita baru bisa sholat dengan baik kalau kita tahu ilmunya. Kita tidak bisa membuktikan iman kita lewat melaksanakan perintah Allah agar kita sholat tanpa ilmu. Untuk itulah kita sudah semestinya tahu bagaimana ilmu terkait menjalankan sholat. Karena ketika kita melakukan satu ibadah tanpa ilmu, akhirnya kita melakukan ibadah bisa saja tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam Islam juga, ilmu yang kemudian menjadi cara kita untuk membuktikan keimanan kita, itu harus diamalkan. Dalam Islam, para ulama di masa lalu mengatakan bahwa orang yang berilmu, atau dalam bahasa Arabnya ulama, itu bukan hanya orang yang luas ilmunya, tetapi orang yang bisa mengamalkan ilmu yang dia tahu. Jadi kualitas berilmunya seseorang itu bukan dinilai dari seberapa banyak ilmu yang dia tahu, tetapi seberapa banyak amal yang dilakukan berdasarkan ilmu yang dia tahu dengan dasar iman. Ada satu cerita yang mungkin bisa kita contoh pada masa zaman Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Kisah ini saya rasa pasti sering sekali kita dengar dari para mubaligh dan ustadz, yaitu ketika ada seorang perempuan muda bersama ibunya, yang diketahui kemudian oleh Umar yang waktu itu di malam hari duduk di depan rumah ibu dan anak perempuan ini. Ketika Umar pada saat itu kelelahan belusukan berkeliling kota Madinah mengetahui masalah masyarakat di malam hari itu, Umar kemudian duduk di depan rumah dua perempuan ini, lalu mendengar percakapan perempuan muda bersama ibunya. Waktu itu ibu perempuan muda ini mengatakan, "Sudahlah, kita jual saja susu unta ini, kita campurkan sedikit dengan air agar kita bisa dapat untung banyak dari penjualan susu unta yang kita jual ini. Kita campur sedikit sajalah, enggak apa-apa. Yang penting kita cuan," istilahnya begitu kata orang sekarang. Tetapi apa jawaban anak perempuan yang masih muda ini? Ini membuktikan bahwa ilmu yang mungkin belum begitu banyak dia punya, tetapi langsung dia wujudkan lewat amal perbuatan. Perempuan muda ini kemudian menjawab, "Janganlah, Bu. Jangan, itu namanya tidak jujur." Lalu ibu kemudian menimpali, "Sudah, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, hanya kita berdua saja di tempat ini. Umar bin Khattab tidak ada di tempat ini." Jawaban inilah yang kemudian membuat perempuan muda ini membuktikan amal dari ilmu sedikit yang dia tahu. Perempuan muda ini kemudian menjawab apa yang dikatakan oleh ibunya. "Tidak, Ibu, Allah melihat selalu perbuatan kita. Dia tidak pernah mengantuk, dia tidak pernah tidur, dia selalu maha melihat dan mendengar apa perbuatan kita. Dia bisa melihat kecurangan kita ini, Bu. Jadi jangan lakukan ini, Bu." Ini menjadi salah satu bukti bahwa ilmu walaupun sedikit, begitu diamalkan, diwujudkan lewat perbuatan dan amal, itu membuat kualitas perempuan muda tadi begitu tinggi, begitu mulia. Bahkan langsung mendapat pujian dari Umar bin Khattab dengan menikahkan perempuan muda ini dengan anak Umar bin Khattab yang laki-laki. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan 3 komponen penting kita dalam berislam ini, yang kadang-kadang kita lupakan. Untuk bisa berislam dengan baik, kita harus beriman. Untuk bisa beriman, kita harus berilmu. Ilmu yang kita ketahui itu harus kita amalkan dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.